Salam sejahtera jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini Selasa 6 Juli 2021 dengan tema Hidup yang patuh dan berbuah. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 24 hingga 30. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Kita tentu tidak asing dengan perumpamaan talenta yang diajarkan Tuhan Yesus. Bagaimana kedua hamba yang baik dan setia itu bersikap patuh kepada tuannya dan beroleh buah dari kepatuhan mereka. Hari ini kita akan mencoba memandang perumpamaan ini dari sisi yang sedikit berbeda, yaitu dari sisi hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga menampilkan karakter sang tuan sebagai manusia yang kejam, yang menuai di tempat dirinya tidak menabur dan memungut dari tempat yang dirinya tidak menanam. Bagaimana sikap kita apabila kita berada pada posisi hamba ketiga? Ketika atasan atau pimpinan kita bersikap otoriter dan memberikan tugas atau mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai harapan kita, apa yang akan kita lakukan? Pertama-tama, apakah sang tuan memang seorang yang kejam? Nyatanya, sang tuan itu mau mempercayakan hartanya kepada para hambanya, ayat 14, dan memberikan upah sesuai pekerjaan para hambanya, ayat 21 dan 23. Hal yang menarik ialah bahwa sang tuan tidak menyangkal tuduhan dari hamba ketiga, dan menyatakan bahwa justru karena sang hamba tahu bahwa sang tuan itu kejam, maka seharusnya sang hamba ketiga bersikap patuh ketika sang tuan mau mempercayakan harta 1 talenta kepadanya, yaitu dengan bekerja giat menjalankan talenta yang dipercayakan kepadanya. Sang hamba justru mengkritik tuannya kejam, merasa takut, namun memilih tidak patuh dan memberontak. Hasilnya ialah sang tuan kejam tersebut menyebutnya sebagai hamba yang jahat dan malas, dan kemudian mencampakkannya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dalam kehidupan, kita seringkali merasa tidak puas dengan keadaan sekitar kita. Kadang kita tidak memahami jalan pikiran Tuhan. Kadang kita merasa apa yang tertulis dalam Alkitab terlalu idealis untuk dijalankan. Kadang kita menganggap kebijakan pemerintah itu tidak sesuai harapan rakyat. Kadang kita merasa orang tua kita terlalu protektif dan sebagainya. Menghadapi hal-hal demikian, apakah kita juga akan bersikap seperti hamba yang ketiga? Mari jangan hanya memikirkan kritik, tetapi berpikirlah secara kritis. Jangan sampai kita mendapat kecaman sebagai hamba yang jahat dan malas, bahkan tidak berguna. Kepatuhan yang membuah, itulah yang Tuhan kehendaki untuk dihidupi oleh umatnya. Sebab ada tertulis, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar,
dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Matius 22 ayat 21. Mari, milikilah gaya hidup yang patuh dan berbuah. Kiranya orang di sekitar kita, dan terlebih lagi Tuhan, mendapati kita sebagai hamba yang baik dan setia. Sebab hidup kita adalah hidup yang patuh dan berbuah. Amin.